Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erisa Tifa Azhara, NIM F19018 dari kelas 3A Farmasi. Di sini saya akan memaparkan mengenai pengolahan simplisia. Simplisia adalah bahan alamiah yang dipergunakan sebagai obat yang belum mengalami pengolahan apapun juga dan kecuali dinyatakan lain. Simplisia merupakan bahan yang dikeringkan. Simplisia dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama Simplisia nabati. Simplisia nabati adalah simplisia yang berupa tanaman utuh, bagian tanaman, atau eksudat tanaman. 2. Simplisia hewani. Simplisia hewani adalah simplisia yang berupa hewan utuh, bagian hewan, atau zat-zat berguna yang dihasilkan oleh hewan dan belum berupa zat kimia murni. Yang ketiga, simplisia mineral atau pelikan. Simplisia mineral atau pelikan adalah simplisia yang berupa bahan pelikan atau mineral yang belum diolah atau telah diolah dengan cara sederhana dan belum berupa zat kimia murni. Berikut adalah cara pengolahan simplisia yang baik dan benar. 1. Pengumpulan bahan baku. Bahan baku yang diambil dari pembuatan simplisia seharusnya didapat dari satu wilayah yang sama, dalam satu kali panen dengan kondisi tanah, air, dan udara yang sama, agar kandungan kimia yang terdapat dalam tanaman tersebut tidak berbeda-beda kadarnya. Waktu panen sangat diperhatikan dalam pengumpulan bahan baku ini. 2. Sortasi basah. Pada proses sortasi basah ini, bahan baku tanaman yang akan dibuat simplisia dilakukan sortir atau sortasi langsung setelah proses pemanenan. Tujuan dilakukan sortasi basah ini untuk memisahkan bahan organik asing yang terbawa pada saat proses pemanenan seperti tanah, pasir, batu, dan lain-lain yang dapat mengganggu pada proses selanjutnya. Walaupun namanya sortasi basah, tapi proses ini tidak menggunakan air untuk mengerjakannya. 3. Pencucian. Proses pencucian ini dilakukan menggunakan air yang mengalir, agar air yang membersihkan tanaman yang akan dibuat simplisia selalu baru. Tujuan dilakukan pencucian adalah agar lebih membersihkan sisa-sisa bahan organik asing yang masih menempel pada saat sortasi basah. 4. Perajangan. Bagian tanaman yang biasa dilakukan proses perajangan ini seperti bagian korteks atau kulit kayu, semen atau biji, fruktus atau buah, dan rizoma atau akar. Tujuan dilakukan proses perajangan ini untuk memperluas permukaan bagian tanaman yang digunakan agar pada saat proses pengeringan dapat mengering secara merata dan dengan waktu yang tepat. 5. Pengeringan. Proses pengeringan ini dapat dilakukan dengan 3 cara, tergantung dari sifat kandungan kimia yang spesifik dimiliki oleh tanaman yang akan dibuat simplisia. Pengeringan dapat dilakukan secara modern, yaitu menggunakan oven dengan suhu yang digunakan adalah 40-50 derajat Celcius, dengan cara tradisional yaitu menggunakan pemanasan di bawah sinar matahari langsung dan dapat dilakukan dengan proses mengangin-anginkan. 6. Sortasi kering. Proses sortasi kering atau sortir kering ini tujuan dan maksudnya hampir sama dengan proses sortasi basah. Namun pada proses sortasi kering ini memisahkan bahan organik asing yang kemungkinan timbul pada proses pemanasan atau pengeringan. Misalnya apabila ada yang gosong atau pengeringan yang tidak merata. 7. Penggilingan. Apabila simplisia yang digunakan akan dibuat serbuk, maka diperlukan proses penggilingan ini agar mempermudah saat proses ekstraksi apabila akan melakukan pengujian lanjutan. 8. Pengayakan. Pengayakan ini tujuannya untuk memisahkan simplisia yang telah digiling apabila ada ukuran yang belum rata. Biasanya untuk simplisia menggunakan ayakan MES 20. Proses pengayakan jangan menggunakan ayakan yang menghasilkan serbuk yang ukurannya terlalu kecil, karena dapat mempersulit pada proses pengujian lanjutan seperti ekstraksi. 9. Pengemasan atau pengepakan. Pengemasan atau pengepakan simplisia yang telah dibuat lebih baik disimpan dalam wadah yang higroskopik yang kedap udara dan lebih baik terbuat dari kaca, agar simplisia yang ada di dalamnya
tidak cepat mengalami pembusukan atau ditumbuhi mikroba. Itulah tadi cara pengolahan Simplicia yang dapat saya berikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.